Halo teman-teman, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember PSDK 5 Ngawi, dari jurusan Manajemen Agribisnis. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Literasi Digital. Di sini kami mengambil bidang perikanan yang tepatnya berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu bahwa saya Dwi Wahyu Jatmiko. Dan saya Zaidah Khairun Nisa, Bapak bisa dipanggil Zaidah. Ya, Sebelumnya bisa perkenalkan dulu ini dengan Bapak siapa? dengan Bapak Suyatni. Bapak Suyatni. Ya. Usaha di dalam perikanan ini sudah dari tahun berapa? Dari tahun 97. Walaupun tidak didukung dengan dokumen pembentukan, Mbak. Itu tahun 97 saya sudah mengawali ini. Tapi awalnya itu memang saya terjun di komoditas lele dumbo. Oh iya. Kan pertama lele dumbo datang di Indonesia itu tahun 89. Di situ saya mempelajari, akhirnya saya praktekkan di rumah. Dengan perjalanan waktu, karena lele itu mudah disadap ataupun ditiru dengan teman yang lain, saya melangkah ke Grameh. Kemudian seperti itu, lele pun juga mudah ditiru, termasuk Grameh juga iya. Saya melangkah yang terakhir ini paten. Paten ini di tahun 2017 saya mengawali paten sampai sekarang. Terus mungkin untuk kendalanya Bapak dari awal dulu budidaya ikan lele dumbo sampai dengan sekarang, kendalanya apa aja Pak? Kalau kendala itu biasanya kalau di Ngawi Mbak, memang cuacanya sangat ekstrim. Ya pada cuaca itu, terutama di situ karena munculnya suatu penyakit ataupun yang lain itu karena perubahan cuaca yang sangat drastis. Kalau untuk menghadapinya itu gimana Pak? Kalau menghadapi, kita mengambil antisipasi pergantian air. Jadi suhu air itu memang dikendaki oleh ikan, itu semua ikan mengendaki suhu air itu 29 derajat. Jadi saya mengupayakan agar air itu stabil di titik itu, Mbak. Jadi kalau sampai di atasnya itu nggak boleh ya Pak? Ya, yang standar itu mungkin sampai 30, 31 belum begitu terasa. Turun sampai 2 derajat ya juga belum terasa, tapi habis 35 ke atas, Mbak, ekstrim banget. Kalau untuk pakannya Pak, pakannya itu beli atau memproduksi sendiri? Kalau pakan, kan budidaya itu sebetulnya ada dua langkah, Mbak ya. Satu pembenihan, yang kedua pembesaran. Nah, yang saya ambil ketepatan di sini adalah pembenihan. Kalau pakan, karena pakan buatan itu belum bisa maksimal untuk menghasilkan produk, sehingga saya tetap mengandalkan pakan pabrikan. Beli. Ya. Kalau untuk setiap ikan itu kan pasti cara perawatannya beda-beda. Kalau di paten itu gimana ya Pak? Pada dasarnya sama. Sama. Pada dasarnya sebetulnya sama. Semua hewan air itu pada dasarnya sama, permintaan suhu seperti itu. Pakan sebetulnya ya, yang beda tuh pakan, Wi. Pakan. Kalau paten itu sebetulnya kadar protein hanya 28. Kalau lele 32, Grameh 28% lah ya. Iya. Kadar proteinnya segitu. Kalau untuk paten itu apakah ada pakan alternatif seperti gurame gitu? Kalau paten sampai sekarang belum menemukan. Jadi tetap masih ketergantungan dengan pabrikan. Maka dari itu kalau pakan pabrikan itu selalu naik itu kan seakan-akan petani terpukul, Mbak. Kan setiap minggu hampir naik. Nah, saya mencoba ini paten, ya. Ini saya coba kasih daun. Tapi adaptasinya juga lama. Tapi mau, Pak? Ya ini buktinya daunnya habis.
Ini daunnya khusus atau semua daun bisa? Ya sementara saya mencoba kangkung dulu sama ketela Papua juga mau. Baru 2 jenis itu. Yang lain saya belum coba. Karena baru kali ini saya mencoba patin saya kasih daun. Kenapa? Karena itu tadi saya sampaikan di depan, harga pakan pabrikan selalu naik. Akhirnya petani itu minus. Nah, produk tidak bisa naik loh, Mbak. Ketutup dengan adanya kenaikan pakan pabrikan, akhirnya petani itu banyak yang gulung tikar. Nah, saya untuk mencoba biar bertahan, saya mencoba ini. Saya kasih daun. Nanti evaluasinya juga belum tahu saya. Umurnya berapa, beratnya berapa, saya belum bisa ngecek. Karena baru kali ini dan belum panen. Oh, berarti baru pertama. Ini biasanya kalau ini kan per diameternya itu berapa ikan ya, Pak? Bisa kasih berapa Kalau ikan? sebetulnya padat penebaran itu tergantung pada debit air. Satuannya kubik, Oh, bukan dalam, bukan luas. Kubik. ya. Jadi kolam itu muat nampung air berapa kubik lah, di situ diisi ikan jenis apa itu beda-beda. Per kubiknya beda-beda. Kalau lele mungkin per kubik air itu bisa 100. Ya. Tapi cuma kalau grames sama patin cuma 30 ekor Per kubik. per kubik air. Ini kalau untuk perawatan airnya itu gimana? Kalau perawatan air, kalau saya tidak menentukan waktu, tapi yang saya lihat itu respon dari makan. Terima kasih. Respon terhadap pakan yang saya berikan itu bagaimana? Kalau sudah di situ responnya rendah, air saya ganti. Kan air itu bisa kotor itu karena dari kotoran ikan dan karena salah pemberian pakan. Maksudnya salah di sini yang saya maksud, kalau terlalu banyak pakan akhirnya kan juga menjadi pencemaran air. Di situ makanya saya tidak menyampaikan waktu berapa hari, berapa minggu. Yang saya lihat itu karena responnya terhadap pakan yang saya berikan. Ini kalau untuk ikannya itu apakah ada obat-obat yang digunakan? Kimia ada. Apa aja Pak itu, Pak? Ya lihat jenisnya. Kan jenisnya yang biasa itu bakteri, terus virus. Oh, nah. Yang sering menyerang pada ikan itu karena ekstrim cuaca ekstrim itu yang menyerang biasanya bakteri. Terutama bakteri Aeromonas. Itu biasanya dikasih obat apa ya, Pak? Kalau itu Aeromonasnya agak sulit, kalau sudah parah itu tidak bisa. Kalau gejala insya Allah bisa. Dengan obat seperti methylene blue, malasid green. Makanya obat-obat bakteri lah. Ya. Ada di toko obat ada. Ini kalau untuk pakannya sendiri biasanya Bapak itu sering pakai dibibis dulu atau apa kering gitu langsung dikasih makan? Saya lihat besar kecilnya Pak ikan. Kalau masih taraf apa itu pertumbuhan, ya saya rendam dulu. Karena takut kalau masih kecil kan rongga perut itu masih belum luas Mbak ya, Iya. belum lebar. Takut saya kalau memuainya pakan itu di perut ikan, itu menjadikan suatu kematian. Itu biasanya dibibisnya pakai obat atau Enggak, enggak? Jadi air biasa gitu aja. air biasa. Tapi alangkah baiknya kalau pakai probiotik sejenis E4, banyak probiotik. Di samping itu memang probiotik itu sangat aman dalam kehidupan ikan karena di situ bisa membantu pencernaan, bisa menjernihkan air, bisa mengikat kotoran-kotoran yang ada dalam air. Ini berarti Bapak baru bukan baru kayak apa ya? Yang di sini tuh
cuma gurame, lele sama patin aja atau yang lain ada? Lele tidak ada. Lele nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Lele itu kanibal. Sangat memakan tenaga. Dalam pembudidayaan pembesaran, lele itu harus grade. Kalau tidak di grade dalam waktu tertentu, nanti kan justru jadi hama. Hamanya ikan lele itu sendiri, Makan. karena kan kanibal. Iya. Kalau yang saya lihat ya Pak, di lingkungan saya itu kan yang usaha di bidang perikanan, terutama gurame, itu tuh sering mati Bapak ikannya. Mm-mm. Nah itu mungkin kesalahannya apa ya? Karena yang saya dengar itu kadang kalau kelebihan pakan itu bisa mati, tapi Betul. kalau kekurangan itu bisa mati juga gitu Pak. Betul, ya. Itu gini Mbak, karena gurame itu anggapan saya ikan manja. Ikan manja itu air kotor dikit pun dia tidak respon terhadap makanan. Di samping itu kehidupan gurame dan patin itu permintaannya dalam debit yang tinggi, paling tidak 1 meter tinggi air loh ya, Iya. bukan tinggi kolam. 1 meter paling tidak. Mungkin dengan cuaca ekstrim itu bisa mati Mbak, bisa mati karena gurame saya katakan manja itu tidak kuat panas, walaupun seharusnya itu minta yang panas tapi tidak ekstrim lah. Berarti kayak sedang gitu Pak ya, Pak? Ya. Nggak Ya. panas, nggak dingin gitu. Ya perkiraan ya 29 derajat tadi Mbak, itu normal di situ. Kan maaf nah di Ngawi pada umumnya ya tahu sendiri. Kalau panas tidak seperti Ngawi, kalau dingin tidak seperti di Ngawi. Iya. Oh iya Bapak, kan ini kalau untuk anak-anak muda sekarang itu kan masih kurang tertarik di bidang perikanan. Nah, mungkin kan kebanyakan itu usahanya pengusahanya itu yang sudah berumur. Nah, menurut Bapak gimana caranya menarik generasi muda agar berminat untuk di usaha perikanan itu Pak? Ya memang gini Mbak, ya, semua usaha itu didasari senang dulu, mencintai pekerjaan dulu. Kalau rasa itu hilang, kira-kira usaha apapun ya tidak akan kerasan. Jadi belajar untuk menyukai apa yang dikerjakan. Seakan-akan sudah menjiwai gitu loh. Iya. Kalau sudah menjiwai rasa lelah, rasa takut, kan hilang tuh Mbak. Iya. Karena merasa tanggung jawab. Saya diamanai ikan sekian ribu katakan. Kalau kita tidak bertanggung jawab, makanya kita tanamkan rasa senang dulu terhadap budidaya atau hewan yang dipelihara. Karena untuk menarik itu kan juga sulit loh Mbak. Itu hati loh Mbak. Iya. Hati. Kaitannya dengan hati, kalau diajak mungkin belum tentu mau. Karena memang perikanan pada khususnya itu membutuhkan kesabaran. Sabar Mbak, harus sabar. Kuncinya di situ, harus sabar memang. Belajar sabar di perikanan. Iya, sabar dan konsisten ya Pak? Betul, betul. Ini Bapak pernah coba ternak ikan yang lain, nila atau yang lain sebagainya? Sudah pernah belum Bapak? Nek nila belum. Karena nila bagi saya ya. Nila itu sebetulnya kalau petani mengatakan mudah, tapi pribadi saya mengatakan yang paling sulit di budidaya itu nila. Kenapa itu Pak? Karena nila itu harus full oksigen. Full oksigen, Mbak. Kenapa gurame? Gurame itu kan labirin. Kenapa lele? Lele kan labirin. Nah, karena di home industri seperti ini ya yang mudah aja lah. Dan pertama itu, yang kedua orientasi usaha kan harus pasar. Pasar butuh apa? Kalau kita tidak survei pasar, ya produk kita kan tidak akan laku. Ini kalau ngomong soal pasar ya Bapak, ini biasanya ikannya itu diambil ke sini atau Bapak yang ngejual
ke pasar atau kemana gitu? Kalau masalah jual beli itu ya tinggal komitmen. Semua kan harus ada perjanjian. Kalau nganter sekian, kalau diambil sekian, kaitannya harga, Wi. Kalau nganter pasti ada transport ya, Mbak ya. Pasti itu karena ya biaya. Jadi saya tidak bisa menjawab pasti. Neng kebetulan kebanyakan di sini ngambil sendiri. Ambil sendiri. Itu ya biasanya yang ngambil itu langsung tengkulak atau orang rumahan industri gitu? Ya, nek masalah pasar itu sehemat saya ada 3 hal. 1 dari tengkulak, 2 dari pengepul, 3 dari warga. Mungkin kalau saya panen mungkin warga butuh 1 kilo, 2 kilo, itu kan juga pasar ya. Tapi biasanya Bapak itu lebih sering jual ke yang mana, Pak? Ke tengkulak. Ke tengkulak? Ya. Karena pengepul biasa nganter. Yang punya nganter ke pengepul. Lah tengkulak tuh arahnya ya juga ke pengepul. Sama. Ya, ini jenis kolam yang digunakan apa aja ya Bapak? Ya. Sebetulnya jenis kolam itu Mbak ya, Wi. Pertama ada kolam tanah. Kedua kolam beton seperti ini. Yang ketiga kolam plastik atau fiber. Ini kan termasuk plastik. Iya. Ya. Itu yang baik yang mana Pak? Katakan gitu. Iya. Kalau kita ngambil yang baik sebetulnya tuh ada risikonya semua. Tanah itu lebih baik, pertumbuhannya cepat, tapi resikonya ambrol. Ya kan? Iya. Kalau kolam beton resikonya biaya tinggi. Irit air tapi biaya tetap tinggi. Kalau plastik usia tidak lama. Kan ada waktu tertentu ini diganti gitu loh. Iya. Kalau kolam plastik itu sendiri biasanya digantinya berapa waktu ya Pak? Nah sekarang gini, Wi. Kalau berapa waktu ya? Kalau sering dipakai mungkin plastik ini 4 sampai 5 tahun kuat. Tapi tidak sering tidak diisi, tidak dipakai lah. Kalah. Rusak. Rusak. Karena kena panas. Pasti kan kalah dengan panas. Ini Bapak sendiri untuk kolam yang terpal ini pakainya diameter berapa ya Pak? Ini 3. Diameter 3. Ya. Kan macam-macam, Wi. Ada 2, ada 4, ada 3, ada 5. Tinggal yang dikehendaki petaninya. Ini semua bibitnya beli atau dari Saya itu produk sendiri. Produk sendiri. Semua. Kalau paten ini gini, karena proses paten itu agak lumayan rumit. Di situ membutuhkan dari nol sudah harus ada biaya. Makanya saya mengambil sepenggal. Segmentasi saya. Dari ngambil dari mana tuh? Daerah itu loh Mbak, Sragen Ngalor itu loh. Saya ngambil ukuran terkecil, lepas dari tubifek cacing, Ya. saya bawa ke sini, saya kasih makan pelet. Tapi kalau proses dari pemijahan, maksudnya pemijahan tahu ya? Ya. Ya. Iku proses Mbak, baru perangsangnya pun sudah mahal, ovaprim mahal, lalu pakan larvana pun juga lebih mahal. Artemia itu mahal Mbak. Makanya saya di sini kan kan saya walaupun kecil kan bisnis ya. Iya. Saya ambil yang mudah saja. Banyak untung juga. Ya. Memperkecil resiko Mbak. Ya. Ini untuk gurame juga sama Pak? Atau Nek gurame saya dari telur. dari telur? Belinya telur. Gurame. Melepaskan sendiri. Enggak Mbak. Karena biaya induk pun juga mahal. Saya akhirnya beli telur ke Purwokerto, sana pesen sana kirim sini Mbak. Biasanya itu kalau sekali beli itu berapa ya Bapak? Hitungannya
per paket atau gimana? Hitungannya kalau telur paket isinya 10.000 butir. Per satu paketnya. Ya, Itu kalau masih kecil juga makannya to be fact. lebih baik. Ya. Ikan. Situ. Asal usulnya di situ. Maaf, saya bukan pamer, saya memang dulu orang dinas. Di situ bagian penyuluhan. Makanya tadi kan nek penyuluhan itu saya materinya yang menyiapkan. Tapi kalau ini saya kan tidak tahu apa yang sampai kendaki kan gitu ta. Iya. Makanya dibentuk ini tanya jawab itu malah lebih bagus. Ini kalau untuk gurame sendiri itu ada pakan alternatifnya apa enggak? Grameh itu pada dasarnya pemakan daun kan. Iya. Tapi dalam budidaya kalau daun saja itu pertumbuhan juga kurang. Tetap ada persentase 60% pakan pabrikan, Iya. 40% pakan alternatif berupa daun. Itu sudah mengurangi kos. Kalau untuk daunnya sendiri itu biasanya yang digunakan apa? Banyak. Daun talas bisa, daun singkong bisa, daun kangkung bisa, sampai daun jati pun mau. Daun jati. Mau. Coba aja kalau punya grameh di rumah. Nanti kalau tidak mau sampai di sini sampai seneni aku. Mau, Mbak? Enak kalau grameh, cuma waktunya lama. Oh ya, untuk waktunya itu kalau gurame berapa ya, Pak? Kalau gurame sebetulnya waktu itu tergantung besar kecilnya bibit yang ditebarkan. Besar kecilnya bibit benih lah. Kalau dari yang telur itu, Ya, telur tuh masih taraf penetasan toh. iya mesti dari Tahapnya. penetasan sampai ke apa namanya? Ke benih tebar. Bukan sampai panen. Pemawan. Panen itu panen saja kalau tebar itu kira-kira lebar, kalau gramnya kan lebarnya Iya, 2 cm itu 1 tahun usianya. Baru panen. baru panen. Benih yang ditebar lebar 1 cm sampai 2 cm itu 1 tahun. Jadi cukup lama. Lama, gramnya lama. Kalau untuk paten, Bapak, Patin 6 bulan. itu dari ukuran berapa? Dari panjang 5 cm. Panjang benih 5 cm itu panen sekitar 6 bulan. Setengahnya berarti. Lalu Kalau lele lele kurang lebih 3 bulan. itu dari tebar ukuran berapa? Sama 5 cm. 5 cm. Tapi kalau lele tadi banyak resikonya tadi, Banyak risiko. kanibal dan lainnya. Makanya saya hindari, Mbak. Tapi belajar saya dari lele, Mbak. Berangkat saya tuh memang dari lele. Saat itu tadi saya sampaikan lagi demam-demamnya lele dumbu, saya yang mencoba. Ya kebetulan di dinas itu yang ditugaskan untuk pelatihan di situ saya. Dumbu itu waktu masih hipofise, belum bisa alami, masih melalui hipofise. Terus kalau dengan yang sekarang ini Bapak ada mungkin kepikiran nggak buat nambah jenis ikan? Saya rasa belum, Mbak. Ya belum. Berarti ini aja gitu ya Pak? Saya rasa belum. Ini aja kalau memang ditekuni, insya Allah ya ada hasilnya, Mbak. Walaupun jenis banyak macam-macam, nanti kalau teknisnya tidak menguasai sama saja. Jadi saya memang berharap satu jenis pun kalau kita tekun, insya Allah ada hasilnya. Karena usaha harus tekun, tidak mengenal waktu kalau di sini. Nanti semua saya tebar, lah repot Mbak Melan. Pasti ada yang kalah itu, pasti ada yang kalah. Jadi contohnya ya, pembenihan sama pembesaran itu ada salah satu yang kalah. Karena konsentrasinya cabang. Iya, jadi terbagi gitu. Ini terbagi Mbak, otomatis toh Mbak, terbagi. Kalau hanya satu jenis saya pembenihan, konsentrasi saya full di sini. Kalau untuk makannya itu berapa hari sekali Pak? Jenis Jenis semua ikan ya. semua ikan. Kalau semua ikan Mbak ya, sebetulnya ikan itu ya setiap hari. Cuma di situ harus tepat waktu dan tempat-tempat.
pola makan katakan dijaga gitu loh Mbak. Iya. Kalau dan sehari itu saya menganjurkan 2 kali pemberian pakan sejumlah 3-5% biomasa. Jadi tidak ngawur Mbak. 3-5% biomasa diberikan selama sehari, entah sampai berikan 2 atau 3 kali, itu untuk sehari. Ya memang harus sabar, tadi kan nyempling, Iya. setiap 4 hari nyempling, naik tak belum. Karena dibutuhkan kesabaran, itu termasuk itu loh Mbak. Kalau udah sabar nyempling makan sak kaur, karena kelebihan juga masalah, apalagi kurang. Mungkin udah cukup itu aja Pak Yarni. Cukup? Cukup insya Allah. Insya Allah udah cukup Pak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sukses semua. Sukses semua ya. Jadi sarjana yang berkualitas. Amin. Yes.